Ada lagi yang ingin bertanya? Kira-kira Ada penasaran lagi? apa sih? Silakan. Ya, Ada lagi, Bu? silakan. Ya, jadi terima kasih. Yang ingin saya tanyakan bagaimana alur cerita dari buku tersebut, Bu. Ya, oke. Ini Alur kayaknya ceritanya ya. siswanya kritis-kritis ya. Ada yang ingin tahu alur ceritanya, terus ada yang Silakan. ingin tahu di mana orang tuanya. Oke. Ini ada lagi, barangkali. Bu. Ya, ini masih Ya, ada dua, lagi. Bu. Oh, berdua boleh. Mari. Baik Ibu, saya ingin bertanya, apakah mereka berdua bisa terselamatkan dari bahaya banjir itu? Oke. Terima kasih. Silakan. Berikutnya. Ibu, saya ingin bertanya, mengapa ada air dalam rumah? Ya, oke. Terima Namanya kasih. siswa boleh ya bertanya begitu ya? Boleh. Betul sekali. Betul sekali. Biasanya mereka sederhana hanya tanya gini, siapa nama dari kakak dan adik ini? Nah, hanya gitu biasanya. Ya, terima kasih. Ada lagi atau sudah, Pak? Ada Bu. Oh, masih ada. Silakan. Ya, Saya silakan. dari NTT Bu. Silakan. Anak milenial Bu. Saya mau bertanya, bagaimana mereka berdua bisa ada di atas tangga Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, oke. Sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian yang sekarang menjadi guru atau di posisi pengajar. Kira-kira anak-anak kelas akan ramai tidak ya kalau kita pancing mereka untuk, ayo siapa yang ingin bertanya gitu. Kira-kira ramai tidak ya? Ya, ramai. Ramai pasti. Ramai pasti ya. Ya, begitu. Jadi ini bisa dilakukan di kelas yang sekarang sedang daring pun saya kira bisa dicoba untuk dilakukan gitu. Nah, ini adalah bagian dari kegiatan, salah satu contoh ya, salah satu contoh kegiatan dalam tahap prabaca, Bapak Ibu. Untuk salah satu prinsip bahwa ME itu boleh dilakukan atau siswa boleh memilih bacaannya sendiri. Nah, kali ini dalam kegiatan ini, karena kita sedang meningkatkan pembiasaan, boleh dilakukan satu bacaan yang untuk dibaca bersama-sama dalam satu kelas, ya. Nah, baik. Oke, kelas nanti kita akan cari ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang, waduh, banyak sekali tadi yang ditanyakan. Mari kita sekarang, sebelum kita tahu apa jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian tadi, sekarang kita lihat bagian belakang dari buku ini. Ya, ini adalah sinopsis ya, namanya anak-anak di bagian belakang. Bahasa Inggrisnya blurb, ya, B-L-U-R-B, ya, blurb. Coba, adakah pertanyaan yang bisa terjawab dari pertanyaan kalian tadi? Ya. Bisa terbaca. Ada yang bisa membantu? Mungkin ya, perlu dibaca. Bisa terbaca tidak ya? Oh, oke. Tidak bisa terbaca. Terlalu kecil ya, Pak ya? Ya. Baik, saya bantu bacakan. Yes. Rumah Tata mengalami banjir. Ia lalu membantu ayah dan ibu dengan menemani Rahil. Genangan air di dalam rumahnya makin tinggi sehingga menghanyutkan mainan kesukaan Rahil. Itu membuat Rahil adiknya terus menangis dan ingin mengejar mainannya. Aduh, apakah Tata berhasil menenangkan Rahil di tengah rumah mereka yang sedang kebanjiran ya? Nah, itu kira-kira. Pertanyaan siapa tadi yang bisa terjawab ya? Apa sudah terjawab pertanyaan tadi? Yang bertanya? Siapa yang tanya ya, nama tadi? Ya, nama dan ada yang tanya, kok bisa ada air di dalam rumah ya? Nah, itu. Jadi ternyata mereka sedang mengalami banjir ya. Oke, bagi yang belum terjawab pertanyaannya, mohon bersabar dulu. Oke. Nah, jadi dengan mengajak mereka lihat cover depan dan bagian belakang, pasti rasa penasaran akan semakin bertambah, gitu ya. Nah, ketika mereka semakin penasaran, nah kita akan ajak, kita akan ajak mereka untuk menyusun gambar. Nah, oke, anak-anak, sekarang kalian sudah Ibu sediakan satu set gambar di atas meja kalian masing-masing. Nah, ya, silakan dilihat. Silakan di bungkus plastik. Nah, itu sudah ada.
Ya. Nah, ada berapa gambar yang kalian punya sekarang di atas meja? 10 ya. Ada 10, betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan beri waktu 5 menit saja, ya 5 menit saja. Coba kalian sekarang akan berkolaborasi menciptakan sebuah cerita tentang Tata dan adiknya. Nah, Silakan coba versi kalian. dirangkai, dijajar-jajar gitu ya. Betul. Ya. Dari cerita yang paling awal hingga Paling cerita awal yang mana? paling Silakan akhir. didiskusikan Bapak Ibu. Ya. Sebagai siswa, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Mana yang gambar yang terpasang harus lebih dulu sehingga membentuk sebuah cerita, ya. Bapak Ibu yang sisinya lebih luas mungkin bisa dijejer di sini juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Kalau gambarnya mau dijejer di sini untuk melihatnya lebih gampang, silakan. Nah, Kalau dirasa mejanya kurang cukup luas. bisa ditaruh di lantai boleh Pak Ibu ya. Iya, Di lantai. boleh. Aduh, saya jadi Silakan penasaran. disusun di lantai tidak share dulu. apa-apa. Gambarnya besar Bu Mera. Oh, baik. Gambarnya besar, Ya, Bu. di lantai saya kira juga baik. Iya, di Wah, lantai. ini namanya all out ya, Pak Hadi ya. Betul, Bu. Silakan di lantai ini boleh dijajar mana yang lebih dulu. Ya, jangan lupa diabadikan Pak Hadi supaya nanti bisa terlihat bagaimana antusiasme para siswa. Gitu ya. Jadi mohon bantuan untuk diabadikan di foto. Langsung sini ya. Direkam. Ya. Ya, barangkali 5 menit saja Pak Hadi. 5 menit sudah saja Pak selesai. Ibu ya. Ayo 5 menit waktunya biar ya. Siapa yang sudah? Ayo cepat. Kalau sulit di lantai aja, woy. Oke, boleh enggak apa-apa. Ya, betul. Ini kelompok bahasa Indonesia barangkali lebih cepat ini ya. Ya. Pada siang hari ini ada kelompok apa saja Pak Hadi? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Ah, oke. Ya, mari. Dari bahasa Indonesia sudah jadi, Ibu? Ini sudah jadi? Siap, sudah jadi? Tunggu sini dulu. Sudah, kelompoknya mana? Sudah? Sudah? Siapa yang sudah? Oke, ini sudah ya. Oke. Silakan diberi urutan. Ya. Pak Hadi, bagi yang sudah siap kelompoknya, barangkali ada yang ingin mengajukan diri untuk menceritakan versi kelompoknya, Ya, Bu. boleh dipersilakan. Ya, barangkali 2 grup, boleh Pak? Iya, iya. Oke, siap. Iya, Bu, sebentar lagi, Bu. Siap kelompok mana yang sudah siap? Ayo. Pak Edi, siap? Oke. Ya, kelompok trio libel. Silakan, kelompok Trio Libels. Wah, ini kalau anak milenial, mereka tidak akan tahu Trio Libels itu penyanyi apa ya, Pak? Ya, kelihatan jadulnya, Bapak. Silakan diceritakan ke depan urutannya sesuai dengan urutan gambar, ya. Ayo. Mungkin bersama-sama biar kelihatan di kamera. Ya, mari. Edi, silakan. Silakan.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa salahnya? Nah, yang penting maju aja dulu aja. Nah, ide kita menghargai ide. Enggak apa-apa. Ya, mari. Silakan. Versi pasti berbeda-beda ya. Versi Ini pasti berbeda-beda. Apa tadi ya? Triwek-wek apa trolibel ini? Oke. Silakan. Ini mic-nya. Tes 1. Menghadap ke Ya, mari. Silakan. Ya, ini kelompok mata pelajaran apa, Pak Hadi? ini dari bahasa Inggris. Biar saya kelihatan gagah di kamera ini. Ya, Ini saya bahasa sudah Inggris bisa melihat. Bahasa Inggris. Terima kasih. Bahasa Inggris. Sudah. Ya. Silakan, saya sudah bisa melihat, Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Eh, Recording in progress. siapa namanya? Sarah. Ayo silakan. Baik, kita mulai. Baik, Ibu Guru. Ya, silakan. Di suatu pagi yang cerah, Sarah berangkat ke sekolah, berpamitan kepada orang tuanya, ibunya. Di sekolah, Sarah belajar seperti biasa, di mana ibu gurunya memberikan pelajaran melalui dengan menggunakan adik Simba untuk mengajarkan bagaimana membaca intensif dan ekstensif di sekolah. Oke. Kemudian Ya, pintar ini siswanya. karena PTM terbatas, waktu pulang sekolah pun lebih singkat. Dan ternyata saat itu sedang mendung. Bukan beruntung ya, mohon maaf, malang Sarah tidak membawa payung. Karena Sarah tidak membawa payung, di tengah perjalanan pulang ke rumah, dia kehujanan. Akhirnya dia berlari dengan cepat menuju ke rumahnya. Setelah Sarah berlari dengan susah payah, tiba-tiba ada temannya memberikan dia payung. Dan sampailah Sarah ke rumah, memakai payung tapi Sarahnya sudah basah. Sarah masuk ke rumah, kehujanan Sarahnya, dan malam harinya terus sampai malam harinya masih juga hujan.
pemuda desa melakukan ronda untuk memperingatkan warga bahwa siap-siap karena kemungkinan banjir besar akan melanda pemukiman mereka, kampung mereka, Kampung Sarah dan Rahil. Dan warga-warga semua sedang mengungsi ke tempat lain. Mereka mengeluarkan barang-barangnya agar mencari di tempat yang aman. Rahil. Adik Sarah? Adik Sarah yang masih kecil takut dengan situasi dan kondisi seperti itu. Karena pertama kali bagi adik Sarah melihat situasi seperti ini. Dan menangislah adik Sarah. Lampunya mati ternyata. Nangis kan? Nah, Ya, diajak main, terus? Ibu. Diajak main. Mengetahui hal tersebut, Sarah kemudian berinisiatif untuk mengajak adiknya bermain kejar-kejaran. Karena takut situasi yang gelap di situ, mati lampu, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, adiknya jatuh dan sebagainya. Akhirnya ibunya Sarah berinisiatif untuk mengajarkan bermain dengan bayangan di tembok. Akhirnya kemudian kakaknya Rahil, si Sarah, mengajak adiknya bermain dengan menggunakan kaos kaki, kemudian dimasukkan ke pergelangan tangan, jari-jari tangan, seolah-olah kaos kakinya berbicara untuk menghibur adiknya yang sedang menangis. Bagaimana Logat? Hai Rahil, jangan takut ya. Kita aman kok, kita berada di tempat yang aman. Kemudian setelah ibu melihat Sarah dan Rahil sudah happy, sudah bahagia, ibu mengajak mereka berdua untuk makan malam. Terima kasih, itulah dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Ya. Ya, wah seru sekali ya. Ini Bapak Ibu guru, selaku guru, jangan kembali dulu Bapak Ibu. Ya, ini silakan bertestimoni. Jika kegiatan ini dilakukan oleh siswa-siswa Bapak Ibu sekalian, apa yang sepertinya akan mereka rasakan ketika mereka berproses membuat cerita sampai berpresentasi di depan kelas? Mohon izin, karena kami Silakan. mengajarnya di jenjang SMP, terutama saya Ya. yang kelas 7. Pada awalnya mereka pasti sangat antusias, tetapi mereka akan membutuhkan waktu. Tidaklah bisa secepat kita seperti ini. Ya. Jadi untuk pembelajarannya mungkin diperlukan waktu bagi anak-anak nantinya supaya bisa mereka mengaplikasikan dari sekian gambar tersebut dan mengaitkannya sehingga menjadi sebuah cerita. Tapi yang paling penting kan di sini pelajaran apa yang bisa mereka dapatkan dari permainan di sini. Betul. Terima kasih Pak. Untuk pembelajar millennials yang membutuhkan 4C di kala mereka belajar, communication, critical thinking, collaboration, and creativity, dalam kegiatan ini dapat semuanya. Ya, mereka bisa berkomunikasi antar anggota, kemudian mereka berkolaborasi tentu saja ketika presentasi, gitu ya. Ada critical thinking ketika mereka menyusun, misalnya creativity ketika mereka tadi saya lihat ada siswa yang bisa memperagakan dengan tangan seperti yang ada di dalam gambar dengan suara-suara kwek misalnya, itu kan juga termasuk dalam creativity. Ya, jadi saya rasa bisa nanti disesuaikan. Terima kasih anyways untuk sharingnya. Ya, silakan kembali ke tempat Bapak Ibu. Mungkin ada satu lagi barangkali. Perlu satu lagi Bu? Ya, Pak Hadi saya kira sudah cukup. Saya kira sudah cukup Bapak. Ya, nanti bisa disimpan untuk kegiatan yang selanjutnya. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya ambil, gambar yang saya ambil, itu saya ambil dari sini. Ini salah satu yang tadi Bapak Ibu sudah telusuri ya, salah satu tautan yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Hadi.
Ya, jadi dari Literacy Cloud, saya ambil buku ini, jenjangnya adalah jenjang keempat, ya. Kemudian gambar yang saya ambil memang 10 gambar begitu ya. Tapi nanti jika misalnya Bapak Ibu sekalian ingin membawanya ke dalam kelas Bapak Ibu, kemudian waktu yang ada mungkin tidak terlalu lama karena pembelajaran daring begitu ya, bisa disesuaikan jumlahnya. Ya, tidak harus 10 gambar, tetapi mungkin bisa beberapa gambar saja, bisa Bapak Ibu screen capture begitu. Nah, kemudian nanti diatur dalam Google Drive atau mungkin dalam WA group misalnya, ya seperti itu. Nah, kalau di dalam kelas, karena masing-masing dari tim tadi memiliki cerita yang versinya mungkin berbeda-beda, nah saya akan mengajak siswa untuk masuk ke dalam step while reading. Ketika baca, gitu ya. Kalau tadi baca, mereka memprediksi, mereka mengajukan pertanyaan tentang prediksinya. Nah, sekarang kita masuk ke step ketika baca. Nah, ini saya akan ajak mereka untuk membuktikan cerita mana nih, cerita versi siapa nih yang paling dekat dengan versi aslinya. Gitu. Saya tidak akan melakukannya bersama-sama karena waktu sangat terbatas. Ini hanya catatan saja bagi Bapak Ibu apa yang bisa dilakukan setelah kegiatan tadi, gitu ya. Untuk link Literacy Cloud ini ada versi audionya, Bapak Ibu. Ini juga sangat menarik ya. Zaman sekarang pasti tidak ada. Kalau zaman saya dulu saya teringat ada kaset yang judulnya Sanggar Cerita dengan seri cerita yang bermacam-macam. Nah, itu sangat membantu anak-anak untuk berimajinasi, untuk kemudian mengasah critical thinking-nya juga, gitu ya. Nah, sekarang diadakan lagi oleh Literacy Cloud, ya. Setiap bacaan itu ada audionya. Nah, barangkali bisa kita cicipi sedikit bersama ya untuk audionya, tidak perlu lama-lama. Saya share sound. Coba. Nah. Halo, perkenalkan saya Miss Ida. Hari ini kita akan membaca bersama-sama satu cerita anak yang berjudul Kaos Kaki Bebek Bercerita. Buku ini ditulis oleh saya, Ida Romah Yulia, dan diilustrasikan dengan sangat baik oleh Kakak Matahari Indonesia. Bab 1. Hujannya awet ya. Ciluk, ciluk, seru Tata. Rahil, lihat kakak. Kuek, kuek. Tawa Tata dan Rahil terhenti saat terdengar, "Ibu, itu petir. Aku dan Rahil kaget." "Ayo segera berangkat, ah. Jangan lupa payungmu ya." Tata berjalan menuju sekolah. Iya, oke. Kira-kira seperti itu ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi sambil membaca, sambil juga mendengarkan, bisa dilakukan sekaligus dalam kegiatan ini, gitu. Ya, baik. Itu salah satu tipe ketika membaca, ya. Dan sekarang saya akan juga membawakan kegiatan juga kegiatan dalam ketika baca juga, tetapi dengan ragam yang berbeda. Ya, sekarang saya akan membawa Bapak Ibu ke kegiatan selanjutnya yang berjudul Jigsaw. Ya, kegiatan membaca jigsaw. Nah, ini saya ingin menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa dari satu jenis buku saja bisa kita adakan berbagai macam kegiatan. Ya, bisa kita adakan berbagai macam kegiatan yang mengedepankan komunikasi, kolaborasi, ya, critical thinking dan creativity. Ini anak millennials banget nih ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masih dari buku yang sama. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencicipi kegiatan membaca jigsaw. Ya, ini bisa dilakukan di step ketika baca. Nah, kita bersimulasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira Pak Hadi juga sudah memberi kode-kode di meja Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Pak Hadi bisa menjelaskan untuk pembagiannya, Pak.
Di meja Bapak Ibu sudah ada kelompok-kelompok ya. Untuk region 1 itu ada 3 kelompok, region 2 juga 3 kelompok, sampai region 5 juga ada 3 kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini kita sebut sebagai kelompok asal. Ya. Di situ kelompok 1 kebagian dengan bab 1, ya. Sudah saya tulis di situ bab 1, bab 2, bab 3-nya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti perlu mengunjungi link Pak Hadi, bisakah saya share linknya ke WA Group untuk bacaan kaos kaki bebek bercerita tadi, Pak? Oke, bisa Bu. Ya, saya bagi ke Pak Hadi, J. Lalu sebentar, saya kirim WA dulu. Sehingga Bapak Ibu bisa langsung klik gitu ya, tidak perlu mencari di websitenya. Ya. Mohon bantuan untuk membagikan dalam grup ya Pak Hadi. Terima kasih. Ya, saya kembali lagi ke PPT. Nah, ini dia. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, saat ini dalam satu meja Bapak Ibu akan menjadi kelompok asal. Ya, dalam satu region akan ada 3 kelompok. Itu artinya nanti yang region kelompok 1 ya, region 1 maksudnya begitu, itu akan menjadi kelompok asal 1. Tugasnya adalah membaca buku Kaos Kaki Bebek Bercerita bab 1, gitu ya. Kemudian nanti ada kelompok 2 akan membaca buku Kaos Kaki Bebek Bercerita bab 2, dan yang kelompok 3 akan membaca bab 3 saja, gitu ya. Jadi tidak boleh membaca bab-bab yang lain. Gitu. Nah, ketika sedang membaca bab itu, bab 1, bab 2, atau bab 3 sesuai dengan bagiannya masing-masing, silakan mengunjungi ya LK yang sudah kami sediakan di alamat ini, bit.ly/kelompok asal 1 untuk kelompok asal 1, kelompok asal 2 untuk kelompok asal 2, dan kelompok asal 3 untuk kelompok asal 3. Nah, saya beri waktu 5 menit. Ya, kita coba lihat 5 menit. Ya, silakan Bapak Ibu menuju ke tautan yang sudah dibagikan oleh Pak Hadi melalui WA. Ya, Pak Ibu. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka dulu linknya untuk ke Kaos Kaki Bebek Bercerita ya. Nah, di sana ada tulisan bab 1, bab 2, bab 3 begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan membaca sesuai dengan bagian masing-masing. Oke, yang bab 1, bab 1, bab 2, bab 2, bab 3, bab 3. Ya, apakah ada pertanyaan dulu? Barangkali ada yang masih belum paham, Pak Hadi? Ada yang bertanya, Pak Ibu? Ya. Ya, sila ada satu. Belum masuk. Belum bisa masuk linknya? Di WA grup ya. Nah itu. Sudah, Bu. Teman-teman lain sudah? Sudah, Bu ya? Oh, sudah. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya, link sudah ya. Baik. Ya. Apakah masih ada yang bingung harus melakukan apa? Sudah jelas ya, Pak Hadi? Sudah jelas, Pak Ibu? Belum. Masih belum katanya, Bu. Mana yang masih belum jelas? Baik. Kenapa ya, Pak Ibu? Ya, saya coba ini dulu Pak, saya coba cross check dulu. Ya, kelompok asal 1 di setiap region angkat tangan. Ya, Pak Hadi tolong cek apakah sudah betul. Silakan. Kelompok 1, ya. Ya, kelompok asal 1 di setiap membuka region. Membuka link 1 sudah. Ya, apakah mereka sudah tahu mereka kelompok asal berapa, Pak Hadi? Iya, seperti yang sudah tertulis tahu, ya? di meja ya. Seperti kalau Bapak kelompok 2 ya, kelompok 2. Ini kelompok 1. Ya. Linknya itu kan ada itu. Ya, silakan Bapak Ibu membaca bagian babnya masing-masing di Kaos Kaki Bebek Bercerita yang tadi dibagi oleh Pak Hadi di dalam WA Group. Pak dulu, ini level 4. Coba dibuka dulu bacaannya. Bacaannya juga. Ya, barangkali saya perlu. Ya, ini saya perlu share juga ke WA atau tidak, Pak Hadi? Perlu ya.
Oke, Perlu Bu. supaya Oke. bisa langsung klik gitu ya. Baik, Pak. Ya, sudah saya bagikan ke Pak Hadi. Monggo Pak, minta tolong dibagikan. Sudah Bu, sudah dibagikan. Sudah dibagikan. Ya. Yang baru saja saya WA, Pak. Oh. Oh, ini yang sudah dilihat. Iya. Sudah di WA grup Pak Ibu. Ya, bab 1. Ya, Sudah bab bisa dilihat Pak Ibu? Bab 1 di halaman 4, bab 2 di halaman 12, dan bab 3 di halaman 20. Ya. Sudah Bu, ketemu? Oke. Kalau di apa? Pakai HP Kak, terlalu kecil. Yang penting bisa dibaca ya enggak apa-apa. Sudah. Besarkan enggak bisa? Nah. Ya, silakan membaca dulu. Iya, Bu. Ya, Silakan dibaca, Pak Ibu. Ya, ini saya tampilkan halamannya, Pak Hadi. Iya, Bu. Ada yang belum ketemu? Sudah semua ya? Alhamdulillah, sudah ketemu semua, Bu. Terima kasih. Ya, jika sudah selesai membaca, bisa langsung ke LK yang bit.ly tadi, sesuai dengan kelompok masing-masing. 5.2, Bu ya? Bukan Pak, yang tadi saya share di grup, yang ada 3 link tadi. Kok di grup, sorry. Di WA-nya Pak Hadi. Ya, kira-kira 2 menit lagi saya akan akhiri waktu membacanya untuk ke kegiatan selanjutnya. Ya, bagi yang sudah selesai,
Recording in progress. LK berapa? Maaf Bu Mira, ini Mana Pak Adi? Untuk LK-nya itu masih view only, jadi harus izin dulu untuk bisa. Ya, memang sengaja saya view only Pak, jadi mereka tidak perlu mengerjakan di situ, jadi didiskusikan saja dalam kelompok. Oke, diskusikan aja dalam kelompok. Ya, betul. Ya, barangkali 2 menit cukup ya Pak untuk berdiskusi untuk LK ini? Cukup Bu. Ya. Cukup Bagaimana? Ya? Sudah Ini selesai, sudah selesai? Ada yang sudah selesai Bu ini Bu? Siap. Oke, kalau sudah selesai silakan sekarang para peserta untuk menemukan kelompok baru sesuai dengan region masing-masing, jadi tidak perlu menyeberang sampai ke region-region yang lain. Bentuklah satu kelompok baru dengan anggota kelompok yang lengkap, ya, terdiri dari member kelompok asal 1, kelompok asal 2, dan kelompok asal 3. Ya, bergabung menjadi satu dan membagikan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah didiskusikan dalam LK yang tadi sudah didiskusikan bersama. Silakan. Baik Bapak Ibu, setiap region, setiap kelompok mengirimkan 2 orang, 2 utusan untuk digabung menjadi satu kelompok ahli di sini. Ya. Untuk region 1, dari kelompok 1, silakan. Siapa yang maju? Kelompok 2, kelompok 3, yang nanti juga menceritakan apa yang sudah disampaikan. Ya. Silakan, masing-masing kelompok mengirimkan, nggak usah 2 ya, 1 saja, 1 orang saja. 1 cukup Bu Mira nggih? Saya kira cukup Pak. Syarat utama adalah kelompok baru harus terdiri dari 3 kelompok, masing-masing kelompok tadi ya. Yes, harus lengkap. Ya. Silakan dari region 1, kelompok perwakilannya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju ke depan. Dari kelompok region 2, kelompok 1, kelompok 2 silakan Bu, depan. Ya. Kemudian dari kelompok 3, perwakilan 1 orang. Silakan. Ya, ke depan ini. Oh, ditulis di laptop. Ditulis di laptop. Oh. Silakan. Iya. Ini Bu. Nah, depan ini. Nah, depan ini. Oh, 3 sini. Sini Bu. Ibu sini. Taruh sini. Ya, enggak usah nanti sebentar lagi. Sebentar saja. Taruh sini. Oke. Ya. Kemudian Pak Hadi, Pak Hadi, mohon maaf. Apakah sudah ada yang lengkap dalam satu kelompok baru? Ada Bu, ini dari region 2. Region 2 sudah lengkap dari kelompok 1, 2, 3. Ya, baik. Tidak apa, ini kita ambil sebagai sampel saja ya Pak Hadi. Iya Bu. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau di kelas yang sebetulnya saya akan mengajak semua siswa untuk berdiri dulu. Ya, silakan berdiri semua. Nah, berdiri sekarang semua, lihat teman-teman kanan kiri, begitu. Lalu silakan Bapak Ibu bentuklah berdiri. tim baru. ini kalau di kelas sebetulnya ya Pak ya, ini hanya contoh saja gitu. Nah, jadi silakan berdiri, lalu lihat teman kanan kiri, bentuklah kelompok baru yang anggotanya lengkap dari kelompok asal 1, kelompok asal 2, kelompok asal 3. Begitu. Nah, setelah mereka terbentuk kelompok baru, mereka akan saya beri waktu untuk menceritakan apa yang tadi sudah didiskusikan di kelompok asalnya masing-masing. Tujuannya adalah supaya mereka bisa menyatukan informasi yang sudah didiskusikan, sehingga mereka mendapatkan gambaran utuh tentang cerita tersebut.
ya tentang cerita yang mereka baca. Baik, nah kita simulasikan dengan satu kelompok saja Pak Hadi yang sudah ada di depan tadi dari region 2 ya. Region 2, iya Bu. Silakan region 2, Ya. maju. Silakan. Ya, ini Ibu region 2. Ayo. Region kelompok 3, ya, oke. Menghadap sana supaya kameranya bisa memantau. Ya, terima kasih. Nah, ini dia. Kita sambut kelompok 2. Oh, enggak lengkap, enggak apa-apa. Ya, dari kelompok asal 1, angkat tangan. Oke, kelompok asal 2. Belum ada. Oh, kelompok asal 2. Oke, tinggal 1 ya Pak Hadi, kelompok asal 3. Ini masih nulis, sebentar. Oh, oke. Apa ini? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kelompok 3. Loh, enggak apa-apa. Mari. Iya. Ayo. Iya, ayo maju. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ini perwakilan dari kelompok asal 3. Ya, baik. Ini kita simulasikan ya. Jadi ketika kelompok baru sudah terbentuk, kelompok ahli namanya, nah mereka akan saling berbagi apa yang sudah dibicarakan dalam kelompok masing-masing. Nah, silakan kelompok asal 1. Apa yang bisa diceritakan dari LK yang sudah dibicarakan dalam grup tadi? Dari cerita yang kami baca di bab 1, ceritanya yaitu yang pertama, Sarah berangkat ke sekolah. Sarah mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan adiknya karena mau berangkat sekolah. Sarah diingatkan oleh ibunya untuk membawa jas hujan. Di depan sekolah, Sarah Tata berangkat ke sekolah dengan bawa jas hujan. Awalnya Tata tidak mau, tetapi ibunya mengingatkan. Tata berangkat ke sekolah dengan membawa payung. Awalnya Tata tidak mau, tapi ibunya mengingatkan untuk membawa payung. Benar saja, di depan sekolah hujan turun dengan lebat. Hujan terus turun sampai Tata pulang sekolah. Pulang sekolah, Tata ikut bersama ayah temannya naik becak. Sesampainya di rumah, Tata makan bersama dengan ibu dan adiknya Rahil, sambil mengajak Rahil bermain bebek-bebekan. Oke, itu dari kelompok asal 1. Kelompok asal 2 dan kelompok asal 3 sudah paham tadi ya tentang bab 1 ya? Ya. Sudah mendengarkan? Sudah paham ya. Oke, sekarang kelompok 2, silakan menceritakan hasil diskusi dalam kelompok kecil. Kelompok 1 dan 3 tolong didengarkan. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa yang terjadi sebelum ayah pulang? Sebelum ayah pulang, rumah Tata dengan Rahil sudah kebanjiran. Tata dan Rahil yang paling panik adalah Rahil karena masih kecil. Jadi Tata berusaha menenangkan adiknya. Air sudah masuk dalam rumah, tapi ayah belum pulang. Tiba-tiba ayah pulang, Rahil senang. Rahil teriak, ayah pulang, ayah pulang. Setelah ayah pulang, menggendong Rahil. Rahil sangat senang, tiba-tiba terdengar bunyi tok, 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 tok. Wah, bunyi apa tuh ayah? Oh, ternyata bunyi kentongan yang dipukul warga untuk memberitahukan bahwa ada banjir. Segera untuk bersiap-siap kalau terjadi kemungkinan yang lebih besar, banjir lebih besar. Setelah itu, ayah menenangkan Rahil, dan Rahil menjadi senang melihat air. Dia ingin turun untuk bermain air dan mendengar bunyi kentongan di luar. Segitu bab 2-nya. Ya, terima kasih bab 2. Selanjutnya ya, bab 2 dan kelompok 1 dan 2 silakan juga menyimak. Ya, silakan. Baik, di bab 3 diawali dengan ayah Rara yang buru-buru pulang saat banjir sudah datang di rumahnya. Kemudian
Ayah Rara ini meminta Rara untuk membawa Tata. maaf. Tata ya. Tata maksudnya ya. Mohon maaf. Tidak apa-apa, silakan. Ayahnya meminta Tata membawa Rahil ke atas. Namun si Ade ini malah meronta. Kemudian si Tata ini berhasil mengambil senter, kemudian mengambil selendang dan membawa adiknya ke lantai atas. Namun pas sampai di atas, si Rahil ini berhasil lagi turun. Dan si Rara itu balik lagi ngambil adiknya, terus berhasil membawanya ke kamar, kemudian mengunci pintu, dan sebelum naik ke tangga tadi kan sudah mengambil, ada senter ya yang dibawa. Nah, saat berbalik melihat raknya, si Tata ini melihat ada kaos kaki, kemudian dia berpikir untuk membuat yang membuat adiknya tadi itu menangis, si Rahil menangis itu sebenarnya adalah bebek kesayangannya ya, mainan bebek yang tertinggal di bawah, yang terbawa air gitu kan. Kemudian si Tata ini membuat bebek dengan menggunakan kaos kaki yang diambilnya di rak dengan bayangan senter, jadi seolah-olah kelihatan kayak bebek beneran gitu. Nah, melihat itu si Rahil ini senang dan tertawa terbahak-bahak seperti itu. Oke. Yes, tunggu. Stay there. Kelompok ini tepuk tangan dulu, sudah lengkap. ya. Oh, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Nah, coba saya mau cek ya. Kalau tadi sudah saling menyimak satu dengan yang lain, kalau saya tunjukkan LK ini, kira-kira siswa bisa mengisi tidak ya? Instruksi, gabungkan informasi yang sudah kalian dapatkan dari teman dengan yang kalian baca sendiri, kemudian ceritakan kembali. Kira-kira bisa nggak ya mereka diminta untuk mengerjakan ini? Bisa ya, karena tadi sudah mendengar, ya mereka sudah mendengar dari teman satu kelompok ahli, kemudian mereka juga sudah membagikan hasil-hasil diskusi yang sebelumnya. Nah, saya rasa ini sesuatu yang mudah gitu ya. Belajar tapi tidak terasa belajar, itu yang merupakan kesuksesan dari sebuah pembelajaran, saya kira. Nah, ini bisa menimbulkan habit yang bagus kalau kegiatan ini bisa sering dilakukan gitu ya. Apakah ada MI-nya di sini Bapak Ibu? Apakah ada yang mungkin masih membaca intensifnya kegiatan tadi Bapak Ibu? Ya, siap. Barangkali siapa yang bisa menjelaskan Pak Hadi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kira-kira ada enggak? Enggak ada? Ada. Coba mungkin alasannya Bapak. Ada MI membaca intensif karena di sini guru sudah menentukan contoh kelompok saya itu kelompok 2 ada tugasnya. Jadi sudah ditentukan bacanya Bu. Itu menyebabkan ada membaca intensifnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi? Ada lagi? Mungkin Ibu? Ada tagihannya. Yang alasan? Kira-kira ada membaca intensifnya enggak ini di sini? Ada? Silakan. Enggak apa-apa? Sama. Oke, sama. Siapa lagi? Ya, ini ada satu lagi nih. Baik, terima kasih Pak. Saya Johaba dari Kabupaten Sabu Raya Jua, NTT. Menurut saya ada membaca intensifnya. Yang pertama itu, tadi sudah ada yang pertama. Ini yang kedua, bahwa dia harus menceritakan kembali kepada teman lain. Maka dia pasti harus membaca dengan tertib. Kemudian yang kedua, ada tagihan bahwa wajib menceritakan. Maka itu menjadi membaca intensif. Terima kasih. Betul. Yes. Terima kasih. Wah, oke. Kita semakin merasakan bahwa MI dan MS sungguh bisa saling mengisi. Kolaborasi gitu ya, Bapak. Ya. Kolaborasi, betul sekali. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing? Ya, oke. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Kira-kira masih ingat nggak tadi itu kita menerapkan model apa, Bu? Kira-kira?
Ya, kita menerapkan model jigsaw. Ternyata jigsaw bisa kita gunakan untuk kegiatan membaca ekstensif seperti yang kita lakukan. Yang selama ini jigsaw kan bayangan kita digunakan untuk yang diskusi kelompok yang ilmiah dan sebagainya ya. Tapi ternyata bisa juga kita terapkan untuk kegiatan membaca ekstensif. Ini mungkin yang perlu catatan kita. Demikian Bu Mega. Yes, betul. Terima kasih Pak Hadi. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini saya seketika teringat pertanyaan dari Ibu Kita Kartini tadi ya. Bahwa kegiatan MI itu bisakah muncul gitu ya? Bisakah digunakan ketika kita sedang ber-MA? Nah, saya akan menunjukkan ini. Ya, saya mencoba menunjukkan ini sebuah LK, Bapak Ibu. Ini sebuah LK yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa dari bacaan yang sama tadi ya, kaos kaki bebek bercerita, itu bisa kita jadikan jembatan jika misalnya Bapak Ibu yang mengampu bahasa Indonesia atau mungkin IPA ya, saat ini saya mengambil contoh IPA dan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bacaan ini sebagai istilahnya sebagai apa ya, pra pembelajaran, pra KBM, sebagai pengantar, Nah, coba saya perlihatkan ini ya pertanyaannya. Nah, yang pertama adalah saya akan ajak siswa untuk berdiskusi kelompok kecil saja, oke. Kemudian saya akan berikan gambar ini, gambar A, lalu tulisan ini image B dan gambar C. Ya, gambar A dan C ini saya ambil dari buku Kaos Kaki Bebek Bercerita lagi, gitu ya. Nah, saya akan minta kelas dalam kelompok kecil itu untuk melihat kejadian dalam gambar A, B, C ini, lalu mereka akan saya minta untuk mengkaitkan. Kira-kira apakah yang bisa kalian kaitkan dari A, B, dan C? Ya, ini untuk guru IPA ya. Saya seakan-akan menjadi guru IPA nih sekarang. Ya, apa yang bisa kalian kaitkan dari A, B, dan C? Ada yang bisa menjawab? Yang dari IPA? Yang dari IPA ya. Mari. IPA, coba dari IPA. IPA ini ya, kelompok IPA ya. IPS ini kelompok IPA ini. IPA silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan coba mengkaitkan dari ketiga gambar tersebut. Jadi peristiwa petir itu adalah peristiwa petir itu disebabkan karena adanya beda potensial yang sangat tinggi, atau maksudnya beda muatan listrik di awan dengan di permukaan bumi, sehingga menyebabkan adanya kilatan cahaya. Nah, di mana kilatan cahaya itu nanti tidak lain adalah beda muatan itu tidak lain adalah listrik statis. Nah, karena suara dan kilat petir begitu menggelegar, tentu menakutkan bagi seorang adik kecil. Mungkin cukup demikian, Bu. Ya, terima kasih. Dan juga dia menangis selain suara juga karena tiba-tiba gelap ya, Pak. Gitu. Jadi karena listrik tiba-tiba padam, gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk awalan ketika Bapak Ibu guru IPA akan masuk ke pembelajaran listrik statis. Gitu. Menggunakan sebuah buku cerita untuk mengantarkan ke pembelajaran utamanya. Gitu kira-kira, ya. Nah, kalau tadi IPA, sekarang kita ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, masih dari bacaan yang sama, Kaos Kaki Bebek Bercerita. Nah, kali ini saya akan ajak kelas ya untuk membaca sebuah artikel. Ya, dan ini sebuah artikel yang bahasa Indonesia, betul, bahasa Indonesia. Artikel ini adalah artikel teks informasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di akhir aktivitas, siswa akan diminta untuk membuat poster himbauan. Ya,
poster himbauan yang didedikasikan untuk sesama remaja seusia mereka, barangkali begitu ya, remaja kecil ya, dengan tema bencana banjir, do's and don'ts. Gitu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang perlu dilakukan, dan apa yang jangan dilakukan. Nah, mereka akan membuat poster berdasarkan bacaan tadi plus dikaitkan dengan bacaan teks informasi ini. Gitu. Ya, kalau dari judulnya ya Bapak Ibu, di sini bisa terbaca judul dari teksnya adalah Remaja Tewas Tersengat Listrik Saat Banjir Landa Kota Samarinda. Gitu. Nah, saya akan memberi waktu siswa untuk membaca, ya. Kemudian mereka akan saya beri waktu dan kertas, barangkali kalau kelas offline ya, karena sekarang sudah PTMT, mungkin bisa dicobakan gitu ya. Disediakan alatnya, kemudian mereka bisa bekerja dalam tim untuk membuat poster, ya. Atau karena mereka millennials ya, generasi gadget, mereka bisa membuatnya dalam bentuk digital. Nah, itu juga bisa. Gitu. Ya, itu yang bisa saya kaitkan dan saya bawakan bagaimana cara ME dan MI berjalan bersama-sama ya. Dalam kasus ini, dalam LK ini, ME-nya jalan dulu di depan ya, dengan kita membawakan buku ini dulu untuk mereka dibaca bersama-sama dengan aktivitas yang menyenangkan gitu. Lalu ending-endingnya ini seakan-akan ada udang di balik bakwan ya, ada udang di balik batu ya. Jadi intinya sebetulnya ingin masuk ke dalam pembelajaran, tetapi supaya yang siswa yang belajar tidak terlalu ya belajar listrik statis apa tuh misalnya gitu. Nah, ini kita mulai dari sesuatu yang lebih menarik untuk mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, ini bisa masuk ke dalam kegiatan post reading ya, Bapak Ibu. Nah, ada satu yang ingin saya tunjukkan juga. Ini ada di di GC masing-masing yang sudah dibagikan ya, Bapak Ibu. Ada satu bentuk ada satu bentuk semacam lembar kerja, tetapi ini lebih di bukan tagihan ya. Kalau ini adalah alat untuk memonitor gitu ya. Oh, ini kenapa tidak bisa tampak seperti gambar? Oh, ini dia. Nah, penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi agenda membacaku ya. Biasanya saya rasa Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami ya kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Dulu ketika sebelum pandemi, kegiatan ini masih gencar dilakukan ya. Nah, yang kami sering temui di lapangan adalah siswa merasa, "Ibu, Bapak, setelah ini lalu apa? Setelah kami membaca 15 menit terus kami ngapain?" gitu ya. Apa yang bisa kami lakukan setelahnya? Nah, salah satu alat monitoring yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan adalah dengan memberi mereka lembar ini, lembar agenda membaca. Ya, satu lembar berlaku untuk satu judul buku. Setelah mereka selesai membaca, mereka bisa menuliskan apa judul bukunya, tahun terbit berapa, ilustratornya siapa, opini mengenai bacaan ini bagaimana, silahkan dipilih emojinya. Kemudian tokoh favorit dan karakter siapa saja. Buku ini akan saya rekomendasikan untuk siapa, kenapa, gitu ya. Kemudian diminta untuk menjelaskan permasalahan tokoh utama, berikut penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah quotation of the day, ya, kalimat dalam buku yang menginspirasimu apa, gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu kegiatan pasca baca yang nanti bisa Bapak Ibu juga cobakan ya dengan para siswa. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke kegiatan yang saya bilang ini adalah gongnya, gitu ya. Ini adalah puncaknya. Kegiatan ini evaluasi formatif bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang karena Bapak Ibu sudah duduk di satu meja dengan mata pelajaran yang sama, nah Bapak Ibu akan saya undang untuk bisa mencoba merancang ya Bapak Ibu sebuah kegiatan yang lengkap dari pra, ketika sampai pasca baca berdasarkan sebuah bacaan, sebuah teks.
boleh teks fiksi atau teks informasi. Nah, kira-kira stepnya seperti ini. Ya, kira-kira stepnya seperti ini. Ya, silakan. Jika Bapak Ibu ingin memilih teks informasi, silakan bisa pilih di National Geographic Indonesia, ya. Atau jika teks fiksi, silakan Bapak Ibu mengunjungi literacycloud.org atau ada tadi pendidikan.id, ya. Mungkin bisa juga dilakukan di sana. Atau satu lagi tadi dari Room to Read Indonesia, Let's Read, ya, Let's Read, dari Let's Read Indonesia. Nah, silakan. Kemudian, pilih salah satu teks dari tautan tersebut yang sesuai dengan KI dan KD yang akan diajarkan kepada siswa. Berikutnya, rancang kegiatan membaca ekstensif, mulai dari kegiatan pra, ketika, dan pasca baca, sesuai dengan teks yang telah disepakati bersama, ya, dalam satu meja. Kemudian tulis hasil dengan membuat poster di kertas berukuran besar yang telah disediakan oleh panitia. Nah, saya kira bisa menggunakan kertas di flip chart, ya, yang lumayan besar. Kemudian akhirnya Bapak Ibu sekalian dalam satu tim akan menempelkan poster yang sudah siap di sekitar di dinding sekitar Bapak Ibu sekalian dan mempresentasikan pekerjaan kepada peserta lain yang mengunjungi poster Anda. Ya, jadi nanti akan ada satu orang yang ditugaskan untuk menjadi penjaga poster gitu ya, untuk mungkin menjelaskan atau menjawab pertanyaan kepada nanti ada visitor atau rekan lain dari kelompok lain yang berkunjung. Ya, seakan-akan melihat pameran gitu ya, begitu. Nah, mari sekarang waktu menunjukkan jam 3:07. Saya beri waktu kurang lebih 30 menit, begitu ya. Nanti kita akan istirahat jam 3:30, betul ya Pak Hadi? Setengah 4, betul ya Pak? Iya, betul. Betul ya, baik. Nah, nanti kira-kira jam 3:30 kurang 5 menit, kita lihat apakah Bapak Ibu sekalian sudah siap dengan poster masing-masing. Kira-kira begitu. Ya, adakah pertanyaan Kurang. untuk gallery walk? Namanya gallery walk ya Bapak Ibu sekalian. Apakah Karena nanti ada Bapak Ibu pertanyaan? ya. Ini ada satu pertanyaan, Bu, Silakan. yang saya bacakan. Jadi makna sementara kegiatan membaca intensif atau ekstensif ini, banyak siswa yang terkendala dengan pemahaman makna kosakata. Ya. Ya. Bagaimana solusinya? Ya, ya, baik. Teringat 5 finger rules yang Ibu Mega bagikan pada sesi Ibu Mega tadi ya, Bapak. Atas nama Pak siapa tadi, Pak Hadi? Mohon maaf. Atas nama Pak Heri. Pak Heri, oke. Dari SMP? Dari SMP mana Pak Heri? Coba Pak Heri. Tidak ditulis di sini. Ya, terima kasih dari SMP 2 Komodo. Dari SMP 2, baik. Ya, Pak Heri, yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Bapak ya, terkait dengan yang tadi Ibu Mega bagikan di sesi Ibu Mega, terkait 5 finger rules, Bapak masih ingat ya. Jadi tidak menutup kemungkinan siswa Indonesia ketika membaca teks berbahasa Indonesia masih ada kemungkinan mereka tidak paham apa yang mereka baca karena kosakatanya terlalu sulit begitu. Nah, manakala teks yang terlalu sulit harus dibaca, kita harus ini ya Pak, para guru di awal sebuah pembelajaran atau sebuah program yang sudah disusun harus menentukan dulu Pak Heri jenis-jenis bacaan yang mereka bisa pilih. Ya, tujuannya supaya mereka masih bisa termotivasi untuk membaca ya, karena dalam hal ini kita dalam proses untuk memotivasi ini ya, gemar membaca atau gerakan literasi sekolah ya semacam itu, sehingga mereka tetap mau untuk membaca lagi dan lagi. Namun jika ditemukan ya misalnya mereka membaca sebuah artikel di koran
gitu ya. Untuk usia SMP kadang-kadang mereka tidak memahami beberapa kosakata yang mungkin terlalu sulit gitu ya. Nah, jika mereka memilih bacaan tersebut sendiri, nah Bapak Ibu bisa mendampingi untuk menjelaskan kosakatanya. Diakhiri dengan pesan sponsor, Pak Heri. Pesan sponsornya adalah lain kali nak, jika kamu ingin menambah kemampuanmu untuk membaca, pilihlah level bacaan yang tepat. Artinya apa? Kalau bacaannya terlalu sulit, kalau kamu hitung ada 5 kosakata yang kamu nggak paham dan kamu nggak bisa mengerti bacaan ini karena terlalu banyak kalimat kata sulitnya, tinggalkan dulu bacaan ini. Ya, karena bacaan ini akan membuatmu tidak menikmati bacaan gitu. Nah, itu untuk pesan sponsor untuk pilihan bacaan berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Pak Heri. Oke. Jadi harus betul-betul selektif ya Bu ya untuk memilih bacaan ya, untuk anak-anak ya. Oke, ini ada satu lagi Bu. Silakan Pak. Rupanya tapi ini pertanyaan ini jawabannya mungkin salah satunya sudah terjawab melalui kegiatan kita tadi. Bagaimana mengintegrasikan MI dan MI dalam RPP, mapel yang non bahasa. Ya, non bahasa dari Pak Johan. Ya, terima kasih Pak Johan pertanyaannya. Betul Pak Hadi, tadi secara tidak langsung kita sudah menjawab pertanyaan ini ya. Tadi dalam salah satu LK juga sudah kita coba sinergikan ya IPA dengan bahasa Indonesia. Fiksi ya, dengan bahasa Indonesia. Ya, fiksi, betul. Ya, dan ini sekarang ketika kita sudah masuk di kegiatan terakhir kita Pak Hadi, nah ini saya menantang Bapak Ibu peserta sekalian nih untuk mencoba menyusun RPP begitu ya. Ini menyusun prosedurnya lah paling tidak langkah pembelajaran ya Bu ya. Langkah-langkah dulu gitu ya. Langkah-langkahnya saja gitu. Jadi dari pra, kemudian ketika, kemudian pasca bacanya seperti apa kira-kira. Nah, dalam satu tim dengan pembelajaran yang sama, mata pelajaran yang sama maksud saya. Nah, silakan berbrainstorm bersama-sama ya. Untuk menuangkan bagaimana kira-kira langkah-langkah pembelajarannya dari pra sampai pasca. Ya, apakah bisa kita mulai sekarang barangkali Pak Hadi untuk merancang bersama-sama proyek ini? Bisa ya? Bisa Bu, silakan Mbak Bu. Ya, Bapak Ibu silakan bisa mulai mempersiapkan kertas besarnya. Pak Hadi, apakah sudah ready? Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Baik, Spidol juga sudah ada ya Pak? Sudah ada. Silakan ditulis rancangannya, langkah-langkah kegiatan untuk prabaca, ketika baca maupun pasca baca di lembar kertas yang ini besar ini ya. Nanti kita tempelkan di dinding ya. Ya. Berikut dalam layar sudah saya tampilkan kira-kira guideline yang perlu Bapak Ibu acu. Nah, ini dia. Jadi mohon menyediakan informasi berikut. Ya, 1 sampai 6 ya, ada nama dan asal sekolah para anggota yang menyusun, kemudian pilihan bacaannya apa, menyebutkan sumber judul pengarang dan sebagainya, kemudian KD yang dipilih serta AKM yang sesuai barangkali begitu ya, kemudian kegiatan prabaca yang mencakup prosedurnya, kemudian jika ada strategi pengatur grafis yang akan dipakai, kira-kira yang mana, gitu. Bisa mengambil dari MI ya, karena saya yakin sudah banyak sekali strategi pengatur grafis yang sudah dijelaskan tadi di sesi MI. Kemudian nomor 5 dan 6 sama, kurang lebih ketika baca dan pasca baca. Begitu. Itu kira-kira. Mari, silakan Bapak Ibu bisa berproses bersama sampai jam 15.25 kita lihat ya Pak Hadi apakah sudah siap begitu. Siap Bu. Oke. Ya, mari bisa sampai dicoba. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya, 20 menit lagi. Ya, betul.
Enggak apa-apa. Bapak Ibu, silakan kertasnya ditempel di dinding. Setelah Bapak Ibu nulis, nanti kita ada sesi waktu di mana nanti sesama timnya akan melihat produk-produk yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Silakan. Yang ditempel yang sudah ada. Iya. Ini kan Sudah belum ditempel, ada. masih di meja semua. Ya. Ya. Kalau masih kosong jangan ditempel. Ya. Kalau masih kosong jangan ditempel dulu. Tapi menulisnya lebih mudah ya. Ya. Kalau ditempel di dinding kan nulisnya lebih mudah, Pak. Oh gitu. Monggo silakan. Mana yang lebih mudah deh. Silakan. Ini difokuskan ke langkah-langkahnya, Pak Ibu ya. Mohon difokuskan ke langkah-langkahnya. Iya, Pak. Menentukannya. Terus kalau itu baru langkah-langkah yang di itu ya. Ya, jadi posternya kan. Enggak, ini langkah-langkah kegiatan prabaca itu apa saja? Ketika baca apa saja, pasca baca apa saja kegiatannya. Ya nanti di situ. Ya, nanti tempelkan konsepnya boleh. Tapi kalau bisa langsung enggak apa-apa. Mungkin satu konsep supaya cepat, satunya dulu di situ. Nah, jadi bareng. Ini Pak. Misalnya untuk prabaca itu guru menampilkan gambar sampul kayak tadi loh. Nah, guru menampilkan gambar sampul, ya sampul buku judulnya itu. Dan siswa disuruh bertanya apa yang ingin diketahui tentang gambar sampul itu. Nah, kan itu prabaca tadi. Iya. Pada saat baca apa yang dilakukan? Tadi ada kegiatan mungkin adik Simba atau apa kan bisa. Tanya. Itu pakai metode apa di sini? Pakai model tahu ingin pelajari. Kemarin yang awal yang tadi aja misalnya adik Simba saja bagi Pak ya. Boleh. Oh, ini aja. Anak-anak dibuka ini. Ini satu cerita gitu. Membaca esensi Pak? Iya, membaca. Benar. Oh, di link itu ada itu buku. Itu kan naratif nanti artinya tadi Bapak itu ya. Iya, boleh ya. Ini udah nama sekolah. Sumbernya itu loh. Itu misalnya ya kelas dibagi jadi 3 kelompok. Kayak bisa tadi itu modelnya. Di link tersebut bebas dia, bebas. Itu dari apa? Hasilnya kita bikin di sini. Enggak, dari langkah-langkah itu dah. Bukan kita bikin poster kita. Ibu itu membilang bahwa ini langkah-langkahnya. Cuma enggak tadi itu yang sudah poster dia yang bukan poster dalam artian sebenar. Jadi ini prabaca kegiatannya sampai pasca baca apa? Ya kasih isi nama. Jadi kegiatannya ada 3 Bu ya. Pada saat prabaca apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Pada saat ketika baca apa yang harus dilakukan oleh guru. Dan pada saat pasca baca apa yang harus dilakukan oleh guru. Ya, betul sekali Pak Hadi. Oke,
Mungkin begini nanti dipilah dari 3, lebih mudah ya. Jadi 3 aja Pak. Lihat ini. Prabaca, ketika baca, pasca baca. Langkah-langkahnya tinggal. Tapi intinya yang ekstensif ya. Baca ekstensif. Setelah mencermati, bisa membaca dulu kan? Ya ini membaca cerita yang sudah dipilih kan gitu. Setelah itu kemudian kedua melakukan kosakata baru atau istilah kata sulit. Menemukan kosakata baru. Dia bisa menemukan arti. Pertanyaannya sudah ini sebentar mau ditulis Pak. Langsung supaya jadi skenario belajar ekstensif bagi 3 kota ini, 1 prabaca, ketika baca, pasca baca. Ini punya terima kasih. Nanti RT ada. Salah benar.
Ya, 10 menit lagi Bapak Ibu. Tarung, Raja Tarung. Raja Tarung. Raja Tarung. Itu dagingnya masih banyak ya? Satu.
5A. Iya kan lebih dulu pertama tadi. Pertama. Yang bikin tadi banyak banget. Oh iya. Enggak, kita kayak lagi. Itu aja saya beli tuh. Bedunya. Karena saya melihat sebelumnya kan penghapus. Penghapus, makanya saya dapat gede-gede kayak gini saya dapat nih di online. Ini tadi nggak dipakai kan? Harusnya bulan pertama Pak, 5. Oh ini yang pasal mulai. Jadi sebelum dia merangkai gambar. Tapi waktunya mepet. Tadi juga yang apa namanya kita bergambar juga sebentar ya. Iya. Itu lumayan seru juga. Itu seru. Mepet. Padahal kan baru cuma satu kelompok kan. Satu kelompok. Ini kita break ini masuk lagi di jam 4 ya. Kan pergantian itu kan. Ya kan? Galeri waktu dulu. Maksudnya pakai jamut kan ya? Ini 30. Prosesnya berapa jam? 1 jam. Fungsinya enggak juga tadi. Untuk mana? Untuk mana? Yang kuisi. Itu mati. Ada mati. Oh mending. Di sini waktu di Medan Pak. Beneran di Medan kan lagi pas mulai itu. Ya musik. Pak dimatiin. Pusing. Enggak masuk iya. Jadi enggak bisa konsentrasi. Bisa. Akhirnya udah musiknya itu membuat orang terdesak-desak. Jadi udah. Jadi kalau musiknya lembut. Akhirnya udah pada kusuk udah ya. Tapi nggak enak ya. Tapi nggak enak. Lembut banget ya. Kan 2 ruangan sebelahan. Yang satu di satu. Ya, ini ruangan saya. Terus pusing lah, ingin konsentrasi. Berapa menit lagi Pak? 3 menit.
Yang sudah silakan ditempel di dinding dan dijaga ya nanti ya, sebelum dikunjungi dijaga. Saya subuh sudah harus keluar ke sini. Berapa? Surabaya, gimana jual saya? Lapis Surabaya. Lapis. Lapis Surabaya. Anu gini aja. Pakai grab pada sana lebih kesasar nggak kemana-mana. Tutup aja, baik tutup. Recording in progress. Bagaimana Pak Hadi? Rumah saya masih proses ini. Masih proses ya? Masih Baik. proses ini. Pak Hadi, karena Ya, jam Bu. 15.13 waktunya break ya Pak, betul tidak? Iya betul, Bu. Ya, barangkali jika ada yang ingin lanjut, dipersilahkan
Namun jika ada yang ingin lanjut bekerja juga dipersilakan begitu saja Pak. Bagaimana? Oh gitu, break dulu ya Bu ya. Ya, breaknya sampai jam 4 kalau tidak salah ya Pak Hadi. Iya Bu, sampai jam Betul. 4. Nanti kita masuk jam 4 itu langsung ke presentasi itu Bu ya. Ya, nanti akan dipimpin oleh Ibu Mega, Pak Hadi, karena kebetulan saya ada kelas jam 4. Inggih Bu, inggih. J. Baik, jadi bisa dipersilakan untuk break dulu Bapak Ibu. Inggih, Pak Hadi, siap, silakan. siap. Inggih. Ya, ya. Bu Mega, Bu Mira langsung kembali lagi enggak nanti? Saya nanti tidak kembali, Oh Pak gitu, Hadi. oh gitu, ya. Iya. Berarti kita berpamitan sekalian Bu Mira ya. Sekalian, baik J. Bapak Ibu peserta yang ada di ruangan, ya. Ini sudah dada-dada Bu. Sudah dada-dada, iya. Karena waktu break sudah tiba, Bapak Ibu dipersilakan untuk istirahat dulu. Untuk sesi ME dengan saya, cukup sekian dahulu Bapak Ibu, kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu dan di lain kesempatan ya, karena hanya waktu yang memisahkan kita. Cie. Artinya enggak pernah terpisah ya Bu ya. Betul sekali. Iya, baik. Ya, jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau tadi ada kekurangan ketika saya membawakan sesi 5 ini, modul 5 ini. Harapan kami berdua semoga apa yang sudah kami bagikan hari ini bisa bermanfaat, bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh kepada para siswa, dan bermanfaat untuk meningkatkan gerakan literasi sekolah, habit membaca juga meningkat, begitu kurang lebih. Amin, amin. Ya, semangat selalu untuk menebarkan virus ME dan MI ya Bapak Ibu. Siap Bu, ya. Terima kasih. Jadi saya serahkan kembali ke Pak Hadi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bu Mira atas segala informasi dan pencerahannya terkait dengan membaca ekstensif. Semoga kita bisa melaksanakan dan mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di mapel kita masing-masing. Saya ucapkan selamat sore Bu Mira. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Hadi. Terima Nanti kasih sekali lagi. Jam 4 sesi masih akan berlanjut ya Bapak Ibu, sedikit lagi untuk modul 5. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Mega kembali. Demikian. J. Terima kasih Bu Mira. Matur nuwun.